A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina la yarjuna liqa'ana a'ti bi qur'anin ghairi hadza aw badil kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asyaitu rabbi adzaba yaumin adim. Ini lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu surat Yunus ayat ke-14. Summa ja'alnakum. Jadi ini masih menjelaskan terkait ayat sebelumnya bahwa Allah itu berfirman waqad ahlaknal qurun. Jadi Allah itu sudah menyampaikan kepada kita, Allah menyampaikan qad ahlakna, sungguh telah kami hancurkan al-quruna, yaitu beberapa abad lalu, masa lalu, min qablikum, dari sebelummu. Lah lama dolamu tatkala mereka berbuat dolim. Jadi Allah itu sudah mengingatkan, menungso, sebelum kamu itu sudah ada kehidupan berabad-abad gitu ya. Dan aku telah menghancurkan mereka. Lah sebabnya adalah lama dolam, tatkala mereka melakukan kedoliman. Gitu. Wajaduhum rusuluhum bil bayyinat, padahal sudah aku datangkan para rasul kepada mereka, tapi mereka masih menentangnya. Seperti Nabi Nuh juga ditentang oleh anaknya, bahkan istrinya. Anaknya sampai akhirnya karena tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh, merasa bisa menyelamatkan diri karena banjir ini tidak mungkin sampai pucuk gunung menurut akal dia, akhirnya menyesal, digulung oleh ombak, akhirnya tidak bisa selamat. Ini contoh Nabi Nuh bersama umatnya. Yang bersama Nabi Nuh selamat siapapun itu. Gitu. Kemudian Nabi Lut juga sama. Nabi Lut bahkan istri dan masyarakatnya, kalau zaman sekarang itu LGBT lah, gitu, penyakit-penyakit kayak gitulah. Dinasehati, dikasih dakwah supaya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang negatif, yang tidak pantas. Gitu. Mereka menentang. Sama kayak zaman sekarang. Orang-orang yang terkena penyakit-penyakit seperti itu, ketika diberikan ajakan dakwah supaya kembali ke jalan yang benar, pasti akan menentang. Terlebih zaman sekarang alasannya punya hak asasi. Itu. Padahal hak asasi dia juga dibatasi oleh hak asasi yang lain. Tidak bisa sakarpe sendiri gitu. Nah, ini sebenarnya mereka harus belajar. Dulu Nabi Lut sudah dakwah soal itu, bahayanya LGBT. Karena tidak mau nurut, akhirnya juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lama dolam, tatkala mereka melakukan kedoliman. Begitu juga pengikut atau zaman Nabi Musa alaihissalam, itu juga sama. Ada beberapa
yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, Qorun misalnya. Qorun ya merasa tersinggung gitu. Karena ada Tuhan selain dia gitu. Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Ya, Nabi Musa ya membawa wahyu ya, menjadi nabi dan rasul. Tidak terima dia gitu. Itu akhirnya melakukan kezaliman ya. Bahkan sebelum kelahiran Nabi Musa itu ya banyak perempuan-perempuan yang hamil ya, ditunggu sampai lahir oleh pasukan-pasukan Fir'aun. Kalau laki-laki ya, langsung dibunuh gitu. Jadi kedolimannya sudah kelewat batas, merasa dirinya mampu melakukan kesewenang-wenangan gitu. Ya. Padahal sudah didatangkan seorang nabi dan rasul gitu. Berbagai peristiwa, nah Fir'aun sudah melihat, menyaksikan kerasulan Nabi Musa ya, seperti ketika beradu kesaktian dengan tukang sihirnya Fir'aun ya, mereka kalah ya, tapi tetap aja tidak beriman ya, tapi tukang sihir ada yang beriman itu, berbalik arah, oh ini benar Nabi, ini mukjizat itu. Sampai akhirnya ya, Nabi Musa dikejar ya, dikejar sudah kepepet sampai pinggir pantai. Orang-orang yang ikut bersama Nabi Musa bingung mau kemana lagi. Itu. Nah, Nabi Musa secara kemanusiaan juga bingung, tapi punya keyakinan kepada Allah. Pasti Allah memberikan solusi. Pasti ya akan ada jalan yang tidak pernah kita duga. Akhirnya Allah memberikan pertolongan, lautnya membelah. Ini. Nabi Musa bersama pasukan, Nabi Musa bersama kaumnya bisa melewati ya belahan laut itu untuk menyelamatkan diri. Pada saat setelah sampai di pinggiran, akhirnya lautnya kembali normal. Pasukan Fir'aun semua tenggelam termasuk Fir'aun gitu. Nah ini artinya apa? Ayat ini benar. Jadi kami hancurkan umat-umat terdahulu karena kedzaliman. Padahal sudah didatangkan seorang nabi dan rasul. Wa makanu liyu'minu. Mereka tetap ngeyel, tidak mau beriman gitu. Nah, bagaimana dengan konteks zaman sekarang? Sekarang ya nabi sudah tidak ada, rasul tidak ada karena berakhir pada Nabi Muhammad sebagai khotamun nabiyyin gitu. Nah, maka syariatnya yang kita pegang adalah syariatnya Nabi Muhammad. Nah, umat-umat sesudah Nabi Muhammad sampai kiamat ya harus berpegang pada syariat Nabi Muhammad. Nah, penyebaran ajaran Nabi Muhammad ya, sudah terbukti 14 abad. Itu bukan waktu yang sebentar. Tetap konsisten, tetap terjaga kemurniannya. Al-Quran juga terjaga kemurniannya gitu. Melalui siapa? Melalui warosah pewarisnya, yaitu para ulama ya, pewarisnya Nabi ya ulama, orang yang berilmu. Kalau orang yang nggak berilmu ya bukan pewaris. Seorang kiai pewarisnya ilmu ya turun ke generasi yang berilmu. Gitu. Ya, kalau misalnya anaknya kiai nggak berilmu, ya akan terseleksi oleh waktu. Gitu. Ya, maka para putra kiai ya itu juga harus serius ngajinya ya, karena nggak akan bisa ilmu transfer itu, oh bapaknya dulu alim nanti turun ke anaknya jadi alim gitu, enggak.
anaknya juga harus kerja keras supaya bisa seperti bapaknya. Karena bapaknya menjadi alim karena kerja keras juga. Gitu. Nah ini yang para kiai-kiai sepuh itu selalu mengingatkan. Gitu. Ya, termasuk kiai-kiai sepuh Jawa Timur itu selalu mengingatkan, kalau bapakmu mangan apa terus awakmu otomatis wareg. Itu maksudnya perumpamaan kalau bapakmu alim apa terus ilmunya itu pindah ke awakmu, ya tidak. Kalau kamu pengen wareg ya juga harus bekerja keras sampai kamu menjadi alim. Gitu. Nah, supaya apa? Supaya transmisi, ya, penyebaran ajaran Nabi Muhammad itu dari generasi ke generasi terjaga otentitasnya, kualitasnya. Bapaknya alim, anaknya alim, ya oke, masuk menjadi warosah itu. Ya, terus kiai alim, ada murid anaknya orang biasa, kemudian menjadi alim, ya dia layak memiliki warosah itu. Karena yang disebutkan dalam hadis Nabi al ulama, ulama itu ya siapapun yang berilmu, tidak berdasarkan genetik. Gitu. Jadi kalau pengen masuk kriteria ulama, ya harus berilmu itu. Lah kadzalika nazi qaumal muslimin, ya Allah menunjukkan, ya demikian itu cara kami untuk menunjukkan balasan bagi orang-orang yang angel dikandani, ya, berbuat dosa. Summa ja'alnakum, setelah mereka dihancurkan, ya umatnya Nabi Nuh hancur, Nabi Lut hancur, ya Nabi Musa, Fir'aun semua hancur banyak, termasuk Qarun ya juga ditenggelamkan gitu. Summa ja'alnakum khalaifa fil ar, kemudian kami jadikan khalaif, penerus pengganti, generasi-generasi baru gitu ya. Generasi-generasi baru sebagai pengganti mereka. Diharapkan generasi baru ini bisa menjadi khalifah yang baik, bisa menjadi generasi yang berkualitas fil ardi, di muka bumi, mim ba'dihim, setelah mereka. Nah, itu. Jadi Allah menghancurkan generasi sebelumnya ya karena angel dikandani, angel didandani, kemudian muncul generasi baru supaya generasi baru ini ya linang duro kaifa ta'malun, ya, supaya dia melihat, melek istilah bahasa Jawanya, melek, melihat, menyaksikan kaifa ta'malun, bagaimana mereka berbuat. Ya. Artinya apa? Suruh berpikir. Ya, oh ya, kalau orang-orang dahulu karena kedolimannya ya akhirnya ya diruntuhkan oleh Allah. Qarun yang merasa hebat diruntuhkan oleh Allah. Fir'aun merasa hebat diruntuhkan oleh Allah. Tapi ada orang-orang soleh, ya, para nabi, Nabi Ayub, ya, sekalipun kondisi menderita karena kualitas hatinya bersih, ya, derajatnya mulia di sisi Allah. Nabi Nuh, ya, sekalipun ditentang dakwahnya oleh anak istrinya, tetap dalam kemuliaan Allah. Nabi Lut juga sama, ditentang istri dan pengikutnya, tetap dalam posisi kemuliaan di sisi Allah. Begitu juga orang-orang soleh, ya, zaman dahulu maupun sekarang, yang mereka berjuang ikhlas di jalan Allah, sekalipun sudah meninggal sekian abad, harum wanginya masih terasa. Ya, seperti Imam Ghazali, ya, beliau wafat sekitar abad 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, hampir 9 abad. Namanya harum wangi. Ilmunya dikaji di seluruh dunia. Ini masyhur ilmunya. Ini yang disebut summal ja'alnakum khalaifan fil ardi min ba'dihim. Jadi harus generasi yang akan datang itu harus lebih baik.
dari generasi sebelumnya. Gitu. Bisa berpikir kayak litang duro kaifa ta'malu ini supaya berpikir melihat realitas. Oh iya ya, kalau saya begini jadi begini. Kalau saya malas-malesan jadinya begini. Kalau saya sportif, aktif jadinya begini. Gitu. Nah, itu kita sudah suruh melihat linang duro itu supaya melek. Ya, kalau bahasa Jawanya supaya melek. Mripate melihat kondisi, melihat realitas. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh, ya kamu akan menjadi orang yang ketinggalan kereta. Zaman terus berpacu dengan waktu. Orang yang berjuang, bekerja keras, ya pasti bisa memenangkan waktu. Tapi bagi orang yang tidak mau memanfaatkan waktu, ya menjadi orang yang menyesal. Wa idza tutla alaihim ayatuna, wa idza tutla, dan ketika dibaca alaihim atas mereka ayatuna, ayat-ayat kami, bayyinatin, ya, dengan secara jelas. Maksudnya gini, orang-orang yang ingkar ya pada Nabi, ya konteksnya zaman dulu, itu kalau sudah dikasih ayat-ayat yang jelas, yang gamblang, masih aja nggak mau beriman, gitu. Masih aja jangan-jangan ini bohong, jangan ini palsu. Zaman sekarang juga sama, sudah dikasih ayat Al-Quran sudah komplit isinya tentang panduan hidup, gitu ya. Tapi masih aja banyak orang yang mengabaikan, nggak percaya dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana, maka akan menjawab orang-orang yang tidak ada harapan berjumpa dengan kami. Jadi orang yang tidak iman kepada Allah, tidak iman tentang adanya perjumpaan dengan Allah, itu akan berkata, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza." Datangkanlah Al-Quran selain ini. Cuma sudah diberikan ayat Al-Quran, ya, tapi masih ngeyel. Coba carikan yang lain, gitu. Datangkan yang lain. Ghairi hadza. Au batilhu, atau ganti, gitu. Ini namanya kan orang ngeyel, gitu ya. Itu umatnya Nabi Musa itu dulu begitu. Udah dikasih macam-macam, tetap aja ngeyel, gitu. Ya, zaman sekarang juga sama, dikasih penjelasan secara gamblang masih aja ngeyel, gitu. Kul ma yakunu, kul jawablah Muhammad, ma yakunu li an ubadil, enggak mungkin aku akan melakukan perubahan mintil qoi dari sisiku, tidak mungkin aku kemudian merubah ayat-ayat hanya mengikuti keinginanku, tidak. Karena Al-Quran itu wahyu dari Allah, bukan bikinanku. Itu. In attabi'u illa ma yuhad. Ya, aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Inni akhafu in asyaitu. Nah, ini contoh sikap seorang nabi, ya, seorang wali atau seorang yang dicintai oleh Allah ketika hatinya sudah terbuka, selalu diawasi oleh Allah, ya, raqib atid selalu dalam posisi pengawasan, ya, akan berkata, inni akhafu, ini sesungguhnya aku, akhafu, aku takut, in asyaitu, jika aku maksiat, Rabbi, pada Tuhanku. Jadi Nabi malu kalau kemudian ngarang-ngarang bikin ayat hanya untuk nanggepin orang-orang ngeyel itu, ya. Itu Nabi malu sama Allah jika harus melakukan hal demikian. Itu. Nah, ayat ini juga relevan bagi kita. Bagi orang yang sudah memahami ihsan, ya, memahami bahwa ada malaikat raqib atid, itu akan berkata, ini akhafu, ya Allah, aku malu jika aku berbuat maksiat kepadamu, ya Allah. Malu apa? Takut, kenapa? Adzab yaumin, siksa pada suatu hari, azimin, yang berat. Jadi takut siksa suatu hari, yaitu di akhirat, itu siksanya cukup
berat. Nah, ini artinya orang-orang yang sudah memiliki kesadaran bahwa kita diawasi oleh Allah, kita selalu diikuti oleh Raqib Atid, maka dengan kesadaran ini dia akan muncul rasa khauf, rasa takut, rasa malu kepada Allah jika melakukan kemaksiatan atau melakukan ibadah tapi masih karena makhluk. Itu malu pada Allah itu. Sholat sih sholat, cuma niatannya masih pengen dipuji makhluk. Nah, ini kalau orang yang sudah paham ihsan, malu. Kalau ibadahku hanya sekedar pengen dilihat makhluk. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ini ya semakin nambah ilmu, semakin mengokohkan keimanan kita ya tentang pentingnya kita merasa diawasi oleh Allah dan kita juga selalu dibuntuti, diikuti oleh malaikat Raqib. Tujuannya supaya kita terus bisa memperbaiki diri. Gitu. Alangkah malunya ya jika kita ini diberikan fasilitas hidup semua dari Allah, kemudian kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya orang yang ketutup hatinya ya hidup semua dari Allah ya, fasilitas hidupnya dari Allah tapi dibuat ingkar. Ini naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbuka hatinya senantiasa memiliki kesadaran ya memandang Allah dan diawasi oleh Allah sehingga kita muncul rasa khauf ya, rasa takut, rasa malu kepada Allah untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian malam ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.